Halo kawan, kita ketemu lagi dan salam sejahtera saja buat semuanya. Tadinya aku hanya ingin share atau bercerita-cerita saja, tapi sepertinya kurang lengkap ya kalau ndak aku sertai otak-atik. Oke temen, sebenarnya ini juga aku baru selesai menggulung trafo. Ini juga untuk iseng coba-coba saja. Aku coba memanfaatkan ini kawat bekas duplex TV ya 0,1 atau berapa. Aku rangkap-rangkap sampai 14 rangkap untuk primernya, dan jumlahnya aku dapatkan 5 kok iya aku dapatkan 55 lilit ya. Kemudian untuk sekundernya hanya aku dapatkan hanya berkisar 12 lilit. Jadi kekurangannya kalau kawat semakin besar itu jumlah tegangan outputnya kurang ya. Cuman untungnya kalau kawat semakin besar itu ampernya akan lebih kuat ya. Begitulah teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengira-ira ya. Pengen berapa volt, yang perlu dipertimbangkan adalah semakin besar tegangan output atau semakin kecilnya kawat, itu ampernya akan semakin kecil. Tegangan gede tapi ampernya akan semakin menurun. Tapi kalau kawatnya semakin besar, otomatis lilitannya tidak bisa banyak karena kerennya juga terbatas. Keuntungannya ampernya akan semakin meningkat. Begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira sendiri mau menggulung seperti apa. Kalau menurutku dimaksimalkan saja. Karena dibikin seperti apapun, kalau satu fat gajun ya tinggi-tingginya 12 ampere atau berapa, menurut fatnya saja. Kalau pengen lebih tinggi ya fatnya diganti yang data ampernya lebih besar, itu sudah pasti meningkat teman-teman. Oke teman-teman, trafo yang barusan aku gulung sudah aku rapikan dan sudah selesai. Ini ukurannya sedikit lebih besar dari yang sudah terpasang ini. Jadi langsung saja aku copot dulu yang kemarin dan akan aku pakai, aku ganti yang baru. Sambil bercerita ya teman-teman. Untuk merakit SMS gajun seperti ini ya teman-teman, jalurnya diperhatikan. Kalau kebetulan lapisan PCB-nya tipis ya diblok. Karena setiap jalur PCB itu memiliki nilai hambatan tersendiri ya teman-teman. Kebetulan ini kemarin cuman aku tambah kawat tembaga, sudah bagus hasilnya. Oke, sudah aku lepas trafonya dan langsung aku ganti yang baru. Rata-rata setiap aku menggulung trafo, nilai dan jumlahnya itu berbeda-beda. Itu juga ada tujuannya teman-teman, agar teman-teman itu ndak terpaku ya, harus sekian lilit
Nggak usah gitu teman-teman ya. Jadi antara 24 lilit ya sampai berkisar 100 kurang lah, itu bisa dipergunakan di gajun standar. Kalau temen coba-coba, karena pemula ya, jadi sejumlah itu bisa digunakan, cuman nanti ada yang lebih baik. Dan itu adalah tugas teman-teman, bukan aku ya, harus menentukan sekian, enggak bisa. Ukuran sekian, nilai sekian itu juga enggak bisa teman-teman, nanti beda PCB juga akan beda. Karena semua jalur memiliki kapasitas dan nilainya sendiri. Jadi kalau rakitan gajunnya sudah normal, seperti yang aku contohkan, kalian ganti trafo, hasilnya tetap bagus. Yang penting ferit trafonya bergap ya untuk jenis gajun. Bukannya yang rapat tidak bisa, cuma lebih mudah lah. Kalau untuk pemula itu mudah menggunakan ferit yang bergap. Kalau yang rapat nanti nilai impedansinya harus betul-betul ditentukan itu. Bisa tapi agak rumit lah kalau untuk pemula. Jadi dicontohkan yang mudah-mudah saja ya teman-teman. Oke, sudah terpasang. Tinggal menyolder. Jadi penyolderan seperti ini juga sepele, tapi juga harus diperhatikan, benar-benar koneksi lah, agar tidak terjadi banyak masalah. Seperti biasa, untuk pengujian pertama trimpot sudah aku netralkan. Mungkin tegangannya sedikit lebih kurang ini karena lilitannya lebih sedikit. Tapi di sini akan aku tunjukkan kalau ambarnya tetap akan lebih baik. Oke, standar lilitan ini hanya 32 ya. Maksimalnya 35. Akan aku turunkan di 12 atau berapa lah. Sekedar untuk membandingkan dengan trafo yang kemarin. Kira-kira ada sedikit peningkatan enggak? Walaupun 1 ampere atau berapa itu sangat berarti ya teman-teman. Nah, hasilnya berkisar 12-an ini. Tentu saja ini lebih baik. Dan drop setelah protek ya. Ini belum ada beban, cuma aku shotkan. Di shotkan itu berbeda ya teman-teman dengan dikasih beban power. Kalau dikasih beban power biasanya rata-rata itu hanya yang pernah aku bikin ya, paling parah rata-rata itu hanya 1,5 volt lah. Namun ketika diregulasi sampai 3 volt atau 5 volt tentu saja sudah tidak ada untuk dropnya. Itu pengalaman yang sering aku coba begitu teman-teman. Kemudian yang masih sering tanya regulasinya skemanya seperti apa, itu juga sudah ada sebetulnya. Kalau mau scan-scan scroll ke bawah. Rakitannya seperti ini loh teman-teman. Nah, dan R yang 1K dan 2K ini untuk input tegangan positif. Kalau kalian menggunakan tegangan lebih dari 40, inputnya ini bisa R-nya kalian ganti ya, atau kalian seri dengan drop R ya, agar tegangan yang masuk lebih kecil. Dengan begitu bisa
netralkan sampai maksimal lilitan lah, pengen 50 volt atau berapa. Kalau hanya seperti ini mengikuti ukuran ini nanti tidak sampai, paling-paling 35 volt walaupun lilitannya kalian tambah terus. Rakitan itu tadi sama seperti yang aku pasang ini ya teman-teman, cuman perlu diperhatikan kalau dipasang regulasi tiba-tiba outputnya mati, yang perlu diperhatikan adalah air couple ini loh, air couple yang ada di primer teman-teman. Kalian lepas dulu atau nilainya kalian perbesar. Misalkan dikasih 68 ohm ya, mati, airnya dilepas diganti 100, atau kalau masih ditingkatkan lagi, atau kapasitornya nilainya dikurangi. Jadi menyesuaikan itu saja. Kira-kira seperti itu yang biasa terjadi. Jadi kalau tiba-tiba outputnya mati ketika dipasang regulasi, diperhatikan hal seperti itu tadi. Siapa tahu kasusnya sama. Oke teman-teman, berikutnya ini aku coba langsung di rakitan OCL ya, 4 set ini. Sekedarnya saja. Tadi berkisar 32, aku regulasi sampai 25. Seharusnya tidak ngedrop sama sekali ini teman-teman. Untuk rakitan SMS seukuran ini maksimal biasanya bisa untuk 15 in ya, rata-rata yang sering aku coba untuk ampli-ampli tetangga. Kalau dikasih 18 sudah drop dan protek biasanya, bukannya mati teman-teman, hanya mati sementara, ketika colokan dicabut dan ditancapkan lagi akan hidup lagi. Seharusnya seperti itu kalau gacun sudah ada proteknya sendiri. Jadi maksimal hanya untuk 15 N ya, dan seukuran seperti ini itu sudah maksimal. Kalau menggunakan 5200 sebaiknya hanya 5 set saja. Kalau butuh stereo ya bikin SMS 2 lah. Oke teman-teman, sedikit share daripada hanya bercerita saja. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan skema bisa lihat-lihat video-video yang kemarin-kemarin ya. Oke, sampai sini dulu dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi.